calon guru penggerak angkatan 10 kelas 178 Kabupaten Pasuruan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya, Nur Hidayati Hashim, berperan sebagai supervisor. Saya, Wiwit Windriawati, berperan sebagai coach. Saya, Jambi Saraswati, berperan sebagai coaching. Saya, Siti Maria Ulfa, berperan sebagai pengamat. Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam Bu Nur. Silakan duduk Bu Nur. Dari mana? Dari kantor tadi, apa kabarnya? Oh, alhamdulillah baik Bu Nur. Jadi yang gimana Bu? Alhamdulillah baik juga, sehat. Ini loh Bu Wiwi. Oke. Katanya hari ini dengan akan melakukan uji. Ya. Nah, sebelum melakukan proses uji, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu. Boleh Bu Wiwi? Ya boleh Bu, monggo. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian uji. Seperti apakah, apa sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan. Dan jangan lupa Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Ya boleh Bu. Nah, untuk yang pertama Bu ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini pastinya tentang inti ya, kompetensi inti dari coaching Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik Bu Wiwit, jadi Bu Wiwit ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya, yang terdiri dari kehadiran penuh atau presence, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Di antara ketiga tersebut kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan dalam observasi Bu? Kalau menurut saya yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif ya Bu, kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, baik Bu. Jadi ada 2 ya Bu ya yang akan dikembangkan, yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator pencapaian apa itu Bu? Kalau saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan, saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya dengan coaching tahu cara-cara atau langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahannya Bu. Nah, baik Bu. Jadi indikator pencapaian pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu. Nah, baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti Bu, setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu Wiwit ya. Iya Bu, terima kasih. Ya, silakan Ibu melakukan proses coaching. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Jamil. Silakan duduk. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu Wiwit. Bu Wiwit sendiri gimana? Saya juga sehat Bu, alhamdulillah. Saya dengar-dengar Bu Jamil mau menyampaikan sesuatu atau mau bercerita ya Bu Jamil? Iya. Kayaknya di sekolah itu ada yang kurang gitu loh ya. Gimana ya? Kayak
kurang pas gitu loh untuk sehari-hari. Iya, Bu. Kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya Bu Jami untuk ngobrol-ngobrol. Silakan Bu Jami mau ceritakan tentang apa? Ini sebenarnya itu lihat tiap hari itu ya, anak-anak itu waktu pembelajaran kok kayaknya gogan gitu, males gitu ya. Setelah saya amati ternyata dari rekan-rekan guru itu kalau mengajar itu masih apa ya, dengan model-model yang lama itu. Jadi lebih cenderung yang aktif itu gurunya, ke arah apa ya, berpusat pada guru. Nah, sedangkan untuk saat ini sesuai dengan zamannya sekarang, zamannya anak-anak dengan metode-metode yang sudah canggih, nah itu kan lebih diharapkan pembelajaran itu berpusat pada murid karena gurunya yang aktif sehingga muridnya menggaungkan. Nah, dari situ model dan metode pembelajarannya juga kurang sesuai. Karena apa? Karena sekarang zamannya sudah zaman digital. Jadi kodrat zamannya dengan anak-anak sekarang itu kayaknya sudah gimana ya, kayak begitu. Berarti Bu Jami di sekolahnya Bu Jami itu rekan-rekan gurunya Bu Jami banyak yang pengajarnya itu masih kurang bervariatif gitu ya Bu ya, masih monoton ya Bu ya. Iya, betul. Yang dipakai ceramah sama itu, jadi harusnya kan itu konsep ya, konsep itu harusnya anak itu kan mencari. Nah, sekarang ternyata yang keseharian ini ya gurunya yang mau menjelaskan, bukan dikasih pemantik supaya anak-anak itu aktif untuk mencari, enggak. Jadi kayak disuguhi gitu aja dengan materi-materi yang ada. Padahal sarana dan prasarana di sekolah itu juga ada lengkap, apalagi untuk yang kontekstual, ada lapangan, halaman atau taman-taman itu juga bisa dimanfaatkan oleh anak-anak. Tapi untuk saat ini masih belum ke sana. Baik Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Ya, saya sih berharap adanya perubahan yang paling tidak itu di sekolah itu cara pembelajarannya sudah berpusat pada murid, sehingga murid-murid itu terasa nyaman, senang, aktif. Kemudian strategi pembelajarannya juga, metode pembelajarannya juga sudah mulai up-to-date. Kemudian anak-anak, terutama anak-anaknya ini lebih aktif dan sesuai dengan kodratnya sekarang itu, lebih suka dengan yang digital, sehingga untuk membaca atau literasinya itu mereka lebih cenderung ke yang literasi digital. Jadi Bu Jami ini ingin adanya perubahan dari rekan-rekan Bu Jami sendiri untuk merubah cara mengajarnya ya Bu ya. Iya, saya berharap seperti itu. Jadi anak-anak itu belajar itu lihatnya kalau antusias, semangat itu kan juga senang. Bu Jami, kira-kira perubahannya itu seperti apa Bu Jami yang ingin Bu Jami peroleh dari teman-teman itu? Perubahan yang ingin saya peroleh itu ya dari strategi pembelajaran. Penggunaan sarana dan prasarananya itu, metodenya, memanfaatkan apa sumber-sumber belajar yang sudah ada. Intinya bisa menarik minat belajar anak-anak. Jadi kalau ada di pembelajaran yang bervariatif ya Bu, boleh dibilang itu level yang ideal itu 10 Bu. Itu sudah ideal sekali ya Bu ya. Kira-kira untuk sekolahnya Bu Jami ini ada di level berapa Bu kira-kira? Kalau untuk level belajar juga level 10 ya. Kalau memang dari rekan-rekan guru kan rata-rata sih
Kira-kira harapannya kepinginnya ada di level berapa? Ya paling tidak ada perubahan karena semuanya juga bertahap, nggak mungkin langsung berubah gitu, langsung kayak tiba-tiba berubah bagus itu juga nggak mungkin karena semuanya juga butuh waktu dan butuh proses. Ya paling tidak di level 7 lah, jadi bisa menyesuaikan dengan kodratnya anak-anak, kemudian model pembelajarannya sudah bisa pada murid, kemudian anak-anak itu bisa aktif, antusias untuk pembelajaran sehingga dapat bermakna pelajarannya. Kalau gitu Bu, langkah-langkah apa kira-kira yang Ibu akan ambil untuk membantu guru-guru rekannya Bu Jani ini melakukan perubahan pembelajaran yang seperti apa itu langkah-langkah kira-kira? Mungkin dengan pertama itu mendiskusikan permasalahannya. Yang pertama itu di apa ya, sampaikan kepada kepala sekolah, kemudian untuk disampaikan kepada rekan-rekan guru semua, dan perubahan dalam pembelajarannya itu mungkin perlu adanya pendampingan atau yang pendekatan paling tidak ke terutama yang di guru senior ini. Itu berarti melakukan mentoring ya Bu ya. Kira-kira selain mentoring mungkin ada strategi lain Bu yang bisa dilakukan untuk perubahan rekan-rekan ini. Kalau selain mentoring ya, mungkin bisa juga workshop, bisa juga study di rumah atau pakai berbagai praktik daring gitu. Jadi kalau study di rumah itu kan ada contohnya, sehingga orang yang sudah rekan-rekan yang senior itu kan bisa menyontoh. Oh seperti ini, nah, termasuk juga praktik baik sehingga bisa membuka mindsetnya rekan-rekan yang senior ini untuk merubah dari model-model dan metode-metode yang sudah dijalankan. Iya itu baik. Tadi ada metode mentoring, kemudian ada workshop ya. Kira-kira Bu yang bisa dilakukan strategi yang gimana itu Bu kayaknya? Metode yang mana Bu ini? Yang nyaman saya itu dilakukan. Kalau pertimbangannya Bu ya, sekarang kalau pakai workshop itu yang pasti kita butuh narasumber pasti harus ada biaya, ya kan? Biaya kayaknya di sekolah itu pembiayaannya juga terbatas. Kemudian studi tiru juga seperti itu karena kita harus mengunjungi untuk yang mau ditiru, yang mau dicontoh itu juga butuh biaya transportasi. Mungkin dengan pendampingan atau mentoring itu ya, dengan pendampingan atau mentoring, kemudian mencari tenaga IT dari rekan-rekan sendiri sehingga kita bisa memilih untuk kosnya, untuk biayanya mungkin dari situ ya. Kita cari itu mentoring sehingga untuk bisa mengajari secara IT pada rekan-rekan yang senior lah. Baik Bu Jani, berarti nanti Ibu akan melakukan mentoring bekerjasama dengan teman-teman yang bisa membantu ya Bu. Tadi ada siapa saja Bu teman-teman yang bisa membantu Bu tadi? Kayaknya yang bisa membantu ini yang lebih ke IT ini lah ya, Yang oh, lebih ahli IT atau Pak Kikron gitu ya, biasanya itu dia lebih paham ke IT. Jadi nanti akan kolaborasi dengan guru yang ahli-ahli IT ya Bu ya. Iya, jadi biar apa ya, yang bisa ini bisa menularkan apa yang dimilikinya, apa yang dia bisa itu bisa ditularkan pada rekan-rekan yang sejawat itu sehingga untuk mengoperasikan sarana dan prasarana yang ada. Karena mesti alasannya nggak bisa kan gitu aja, mereka nggak mau pakai supaya apa ya, untuk pembelajaran apa krisis, untuk word wall gitu kan, otomatis kita juga harus mengoperasikan apa itu namanya LCD, proyektor, kemudian
itu juga butuh pendampingan untuk bisa merubah strategi yang belajar. Oke Bu, berarti sekarang apa yang sudah Ibu dapatkan dari pembicaraan kita kali ini Bu? Yang kita dapatkan iya ya Bu, dari situ kita sudah ketemu ya kira-kira apa yang kita lakukan ya nantinya ya. Iya. Iya betul, dengan masalahnya kurangnya update-nya pembelajaran yang ada di sekolah saya karena masih berdosa pada guru atau tutor center untuk perubahannya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, kita perlu kolaborasi ternyata kita perlu kolaborasi, kita perlu mentoring untuk guru yang senior mengembangkan strategi pembelajarannya kepada anak supaya mereka lebih aktif untuk menggunakan sarana dan prasarana yang sudah ada di sekolah sehingga pembelajarannya bisa menyesuaikan dengan program jamnya. Iya. Wah Bu, saya jadi tak sabar nih Bu cerita-ceritanya Bu Jami tentang mentoring ini. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi ya Bu, saya tunggu cerita-ceritanya tentang mentoring ya Bu ya. Iya, pasti Bu Wit, ini akan saya secepatnya ini akan saya laksanakan ini. Soalnya biar perubahan itu segera terjadi. Berharap meskipun hanya 2 level, paling tidak kan sudah ada perubahan untuk update pembelajarannya ini. Semangat Bu, semangat. Ya, terima kasih Bu Wit waktunya. Sehingga ya paling tidak ini ada pemecahan ternyata sharing sama Bu Wit saat ini. Ya, terima kasih kami sampaikan. Saya sampaikan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya bisa ngobrol-ngobrol. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Moga-moga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Hai Bu Wit. Nah, tadi saya sudah mengikuti dan mengamati kucing antara Bu Wit dan Bu Jani. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa setelah kucing ini saya ingin ngobrol-ngobrol lagi sama Bu Oh Wit. iya. Bisa Bu ya? Masih waktunya masih ada deh. Ya, silakan Bu. Jadi gini Bu Wit, bagaimana tadi dari hasil dari proses kucing yang sudah berjalan? Tadi alhamdulillah Bu sudah berjalan baik dan lancar. Kunci saya juga sudah menemukan jalan keluarnya tadi dari permasalahannya. Ya, alhamdulillah Bu. Nah, setelah melakukan observasi bersama Kunci tadi, ada sedikit Bu pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Wiwit. Iya. Ya, pertanyaan pertama, apa yang sudah didapat pada saat kucing terkait indikator ketercapaiannya Bu Wiwit? Tadi selama kucing saya sudah melakukannya sesuai dengan alur cerita Bu, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari si kucing tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik Bu, jadi Bu Wiwit sudah berhasil ya, sudah berhasil melakukan proses kucing sesuai dengan alur kita. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan Bu Wiwit. Tadi sudah berhasil Bu Wiwit tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, yaitu yang pertama sudah menanyakan tujuan kepada kucing. Yang kedua sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam kucing. Kemudian yang ketiga mungkin juga mengarahkan kucing tadi ya, mengarahkan kucing untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga mungkin sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri kucing agar rencana aksi yang akan dilaksanakan itu bisa berjalan dengan baik Bu Wiwit ya. Oke, saya tadi juga sudah mendengar Bu Wiwit percakapan Bu Wiwit dengan kucing, yaitu Ibu sudah fokus pada kucingnya. Arahan di situ Ibu sudah prinsip juga ya, sudah kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif Bu Wiwit, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, ya Bu, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Ibu. Luar biasa Bu Wiwit. Wah, apa yang
dalam kegiatan kucing-kucing berikutnya. Oh iya, satu lagi Bu Wiwit, boleh ya Bu untuk kedepannya kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan oleh Bu Wiwit dalam melakukan kucing? Kalau kompetensi Bu yang ingin saya kembangkan itu saya mendalami alutsista lagi untuk melakukan kucing supaya kucing-kucing berikutnya itu menjadi lebih baik lagi. Baik Ibu, luar biasa Bu Wiwit. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alutsistanya supaya bisa lebih baik lagi dalam kucing kedepannya. Terima kasih Bu sudah melakukan sesi tanya jawab. Ini sudah melakukan observasi menggunakan proses kucing dengan alutsista. Saya akhiri Bu Wiwit ya. Sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya Bu Wiwit. Sama-sama Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.